Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang teorema Pythagoras. Ini merupakan part yang kedua, lanjutan dari part pertama yang videonya saya sudah upload. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Yang pertama kali saya akan bahas tentang menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang kubus. Soalnya sebagai berikut. Tentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm. Jawab. Panjang rusuk dimisalkan R sama dengan 10 cm. Lalu diagonal sisi itu rumusnya adalah R akar 2. Jadi kalau R-nya 10 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah 10 akar 2 cm. Sedangkan panjang diagonal ruangnya rumusnya adalah R akar 3. Jadi kalau panjang rusuknya 10, maka panjang diagonalnya adalah 10 akar 3 cm. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana menentukan letak sudut siku-siku. Misal ada segitiga ABC dengan A, B, dan C merupakan panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Soalnya yang akan saya bahas berikut saya ambil dari buku BSE halaman 45 nomor 1. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya K, L, dan M. Pernyataan yang benar dari segitiga KLM adalah jawab. Jika K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat, besar sudut K sama dengan 90 derajat. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana menentukan jenis segitiga. Ini ada 3 jenis segitiga yang dibedakan berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, dan yang ketiga segitiga tumpul. Panjang sisi yang ada di depan sudut A saya beri nama sisi A. Panjang sisi yang ada di depan sudut B saya beri nama sisi B. Sedangkan panjang sisi yang berada di depan sudut C saya beri nama sisi C. Untuk gambar yang sebelah kanannya sama. Cara memberi namanya, masing-masing mempunyai panjang sisi A, B, dan C. Untuk segitiga ABC dengan A, B, dan C merupakan panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C. Jika B kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di B. Ini digunakan untuk gambar yang pertama yang paling kiri itu. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B.
Ini untuk gambar yang kedua, jadi gambar yang tengah itu. Jika B kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di B. Ini untuk gambar yang paling kanan, untuk segitiga tumpul. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal yang saya ambil dari buku BSE halaman 31 nomor 1. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Untuk yang A, panjang sisinya 13, 9, dan 11. Jawab, yang paling kecil saya kuadratkan, yaitu 9 kuadrat ditambah. Selanjutnya, yang lebih besar dari 9 tapi bukan yang paling besar, yaitu 11, saya kuadratkan. Lalu yang paling besar dari ketiga sisi itu saya taruh di sebelah kanan, yaitu 13, lalu saya kuadratkan. 9 kuadrat itu 81 ditambah 11 kuadrat itu 121, sedangkan 13 kuadrat itu 169. 81 ditambah 121 hasilnya 202. Itu nilainya lebih besar dari 169. Karena panjang sisi yang terpanjang yaitu angka 13, ketika dikuadratkan nilainya masih lebih kecil dari jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain, maka segitiga ini termasuk segitiga lancip. Untuk yang B, panjang sisinya 8, 17, 15. Sama caranya dengan yang nomor A. Jadi, panjang sisi yang paling kecil saya kuadratkan, yaitu 8 kuadrat, ditambah panjang sisi yang lebih besar dari 8 tapi bukan yang paling besar, yaitu 15 saya kuadratkan, sedangkan yang paling panjang saya taruh di sebelah kanan, yaitu 17 saya kuadratkan. 8 kuadrat itu 64, sedangkan 15 kuadrat itu 225. Dan 17 kuadrat nilainya 289. 64 kalau saya jumlahkan dengan 225 hasilnya 289. Itu nilainya sama dengan yang ada di sebelah kanan. Karena sama dengan, maka segitiga ini termasuk segitiga siku-siku. Selanjutnya yang nomor D, panjang sisinya 12, 16, 5. Sama caranya dengan yang tadi, yang paling pendek saya kuadratkan, yaitu 5 kuadrat ditambah yang nilainya di tengah-tengah, yaitu 12 kuadrat. Jadi nilai ini tidak yang paling kecil dan tidak yang paling besar, itu 12 saya kuadratkan. Lalu yang paling besar saya taruh di sebelah kanan, yaitu 16 saya kuadratkan. 5 kuadrat itu 25, saya tambahkan dengan 12 kuadrat itu 144. Sedangkan 16 kuadrat nilainya 256. 25 ditambah 144 itu hasilnya 169. Nilainya lebih kecil dari 256. Jadi panjang sisi yang terpanjang itu ternyata setelah dikuadratkan lebih panjang dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, maka segitiga ini termasuk segitiga tumpul. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ini gambarnya. Sudutnya saya beri nama A, B, dan C. AB sama dengan BC. Perbandingan AB dibanding BC dibanding AC sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Jika panjang AB sama dengan BC sama dengan X, maka AC sama dengan X akar 2.
Jika AC sama dengan Y, maka AB sama dengan BC sama dengan setengah Y akar 2. Soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 49 nomor 18. Panjang sisi AB pada gambar di bawah ini adalah, nah ini gambarnya, di situ diketahui panjang BC-nya 24 cm. Disuruh menentukan panjang sisi AB. Jawab, AB sama dengan setengah dikali BC dikali akar 2. Ini menggunakan rumus dari sisi yang sebelah kiri yang paling bawah itu. Nah, di situ disebutkan jika AC sama dengan Y, maka AB sama dengan BC sama dengan setengah Y akar 2. Kita masukkan angkanya. Setengah kali BC-nya 24 dikali akar 2. Setengah dikali 24 itu sama dengan 12, akar 2-nya tinggal ditulis di belakangnya, satuannya cm. Jadi panjang AB sama dengan 12 akar 2 cm. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.